Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024 adalah hari Minggu Prapaskah kelima. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 31 ayat 31 sampai 34. Beginilah firman Tuhan, sungguh akan datang waktunya aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka, ketika aku memegang tangan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu sudah mereka ingkari, meskipun akulah Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalkan Tuhan." Sebab mereka semua benar, besar kecil akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan takkan lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, bab 5, ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara, dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33.
Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu bertanya kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namaku." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Taurat dalam batin. Janji adalah hutang. Ungkapan ini jamak kita dengar. Apa maksudnya? Ungkapan ini menyeratkan sekaligus menegaskan bahwa pihak yang berjanji terikat oleh kewajiban ataupun keharusan untuk memenuhi janjinya. Perjanjian bisa bersifat searah saja, yaitu ketika seseorang secara sepihak menjanjikan kepada seseorang untuk melakukan atau memberikan sesuatu. Tetapi bisa juga bersifat mutual, timbal balik, yaitu ketika dua pihak berjanji atau bersepakat untuk melakukan sesuatu. Kedua, pihak terikat oleh hak dan kewajiban yang harus ditaati. Bila salah satu pihak mengingkari atau gagal melaksanakan kesepakatan itu,
maka perjanjian itu menjadi batal dan pihak yang mengingkarinya musti menanggung akibatnya. Relasi kedua pihak itu pun menjadi rusak. Tentu perjanjian yang telah ternoda itu bisa dibaharui lagi bila pihak-pihak yang bersangkutan ingin membangun kembali relasinya. Pernahkah Anda ingkar janji? Saudaraku yang terkasih, kita umat beriman diikat dalam relasi perjanjian suci dengan Allah. Dalam sejarahnya, Allah pernah mengikat perjanjian kudus dengan umat Israel di Gunung Sinai. Lewat perjanjian ini, Tuhan menjadi Allah Israel dan Israel menjadi umat-Nya. Hukum utama yang menyertai perjanjian ini disampaikan lewat Musa, yaitu ke-10 perintah Allah. Allah yang karena kasih-Nya telah mendengar teriakan minta tolong dari orang Israel yang sedang dalam derita perbudakan di Mesir, membebaskan dan menuntun mereka menuju tanah terjanji. Di Sinai, Ia menyatakan kemuliaan-Nya dan mengikat suatu perjanjian suci dengan mereka. Ia menyebut Israel sebagai milik kesayangan-Nya, sebagai anak sulung-Nya, yang akan mewarisi berkat yang telah dijanjikannya lewat Abraham, leluhur mereka. Mereka akan menjadi bangsa yang kudus, kerajaan imam. Umat Israel yang takjub melihat kemuliaan Allah dalam peristiwa teofani di puncak Sinai menyatakan janji untuk setia dan taat menuruti perintah-perintahnya. Tetapi kemudian mereka tidak setia dan taat. Mereka bahkan jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka ingkar. Syukurlah, kasih Tuhan memang tak berkesudahan. Kekal abadi kasih setianya, demikian kata Mazmur 118. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya dan membaharui perjanjian yang telah diingkari itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perjanjian baru itu bersifat kekal sebagaimana ditegaskan oleh Yesus sendiri. Kita sedang dalam masa tobat, masa persiapan perayaan Agung Paskah Kristus yang oleh sengsara, wafat dan kebangkitannya telah menggenapi nubuat Yeremia tentang pembaruan perjanjian itu. Kita syukuri ikatan relasi suci kita dengan Allah lewat piala perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah anaknya di atas kayu salib. Masa tobat ini kita jalani dengan mengoyakkan dan membaharui hati kita seperti nasihat Nabi Yoel. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Saudara-saudariku yang terkasih, tobat yang benar adalah tobat yang didasarkan pada iman akan kasih setia dan kesabaran Allah yang telah nyata lewat hidup Putra Tunggal-Nya. Dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati,
ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Lewat sengsara dan salibnya, Yesus telah mati untuk kita. Kematiannya bukanlah kematian sia-sia, tetapi adalah ungkapan agung dari kasih Allah yang menyelamatkan. Kita semua diundang untuk tinggal dalam kasih-Nya, tinggal dalam perjanjian barunya dengan setia dan taat pada perintah-Nya. Dalam perjamuan malam terakhir-Nya, Yesus memberikan perintah baru kepada kita. Kasihilah seorang akan yang lain. Janganlah kita ingkari perjanjian kasih Kristus dengan kita umat-Nya. Lewat pengorbanan Kristus, kita jadi mengenal bahwa Allah adalah kasih. Biarkan hati kita dipenuhi kasih sejati, yaitu kasih yang berkorban dan menyelamatkan. Bila kita mengaku bahwa kita mengenal Tuhan, maka marilah kita saling menolong dan mengasihi, sebab barang siapa mengaku bahwa ia mengenal Allah tetapi membenci saudara yang dilihatnya, maka dia tidaklah lebih dari seorang pendusta. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.